Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian mistis yang kita berdua alami. Di SMP gua tuh angker banget. Jadi kayak ada batu gede nih di SMP itulah. Batu gede disaungin kayak ini ya. Kalau zaman dulu apa sih? Tempat-tempat ini. Nah, tempat-tempat yang Kayak dikasih gitulah, sajen ya. kayak gitu. Ada info temen gua ya, nggak masuk sekolah sehari. Gua tanya, namanya kan ini ya, nama yang nggak masuk sekolah tuh si Bombom panggilannya. Gua nanya ke temennya si Thomas, Tom si Bombom kenapa nggak sekolah? Sakit ya, nah titiknya gede. Serius, dia titiknya gede. Ah kan, kenapa titiknya gede? Ketika abis kencingin batu gede yang biasa sesaji dikencingin, parah banget nih anak. Enjay lah bagaimana Nggak sih? tahu, gue nggak percaya ya. Gue Dicobain. datangin ke belakang di SMP, gue injek batu dudukin, terus sesajinya ya gue makan yang pisangnya tuh ya Parah. asli. Terus nggak kenapa-napa nih, nggak ngepek kata bohongan ini mah kata dia. Nah dari lu sendiri gitu, ada gak yang cerita lebih epic gitu? Sama lu bareng. Oh iya bener ya. Di daerah Sepedaan juga kan? Ya, daerah Jatiluhur. Awalnya sih Petani itu dulu. awalnya ke situ kan. Tapi awal-awal banget mah asalnya mau ke Oh, ini, Cibatu ya. ke Wanayasa. Tapi kan kata wah, ini belum pada sepeda-sepedaan tapi udah yang mau jauh kan. Pas dilihat ada nih kayaknya lumayan deket 27 Oh ya. iya malu ya. 27 kilometer lah. Gue cobain lah sama teman-teman, ada 5 orang lah kurang lebih. Dari Perum berangkat jam 7 ya. Jam 7 sampai Purwakarta kota jam 8-an lah. Di situ ada bocor juga ya kan. temen Suka ban banget. bocor. Aduh, PT duit bawa 30.000. bannya bukan ban dalam, Iya, bannya ban luar kan. Sama. Waduh. Nah, kudunan lah sebagai teman yang baik ya. Sidika ya kan. Kudunan, ya. Yang besar. Udah dari situ di awal gitu gue udah merasa gak enak dan kayaknya ada yang aneh gitu. Lanjut di daerah mau masuk ke Ciganea, kan di situ kan wah banyak banget tanjakan. Lu nggak Lu kuat, asli sama nggak kuat gua. lu Paling terakhir udah tinggal didorong doang nih Iya. sepedanya. Aduh, Nggak kuat, asli. gua sama yang lain mah kan lumayan lah. Dari situ masuk ke ada gang. Dari Pasar situ Cilalawi juga kan? Nah, gua nggak tahu sih daerahnya daerah apa. Tempat proyekan ya. Di situ kata gue teh, kok ini makin banyak tanjakannya ya. Ternyata itu tuh kayak ngelewatin pegunungan apa sih, bukit ya kayaknya ya. Sejalan sama Gunung Lembu tuh. Nah itu tuh ada 2, gue mana nggak ada rem lagi. Itu tuh pas bagian turunan gue sampai ngeremnya pakai sepatu dan sepatu gue hancur. Gue kalau misalkan nggak di rem pasti ke jurang Iya sih, masuk. gua nggak tahu pas kemanjongan tuh. Ya soalnya lu udah Iya, paling paling depan, gua. nggak mikirin gua kalau aduh gua sendirian. Gua nggak tahu nih ya kan. Apa lah, gua di situ udah ngelewatin. Nah dari situ udah mulai lanjut ke daerah, udah mau deket ke lokasi lah ya. Iya, apa ya? Nggak tahu lah gua daerahnya. Udah mau deket ke lokasi, gua nanya di situ kan, Bu, curug ini, Suhada. nah curug Suhada Di di mana? mana cina? Hah? Nggak ada. Kayak nggak tahu. heran gitu ya. Padahal di Google Maps-nya itu ada dan deket lah dari situ. Berapa lagi? 7 kilo lagi ya. Lah segitulah. Gua penasaran lah, gua ikutin lah Google Maps-nya. Pas gua ikutin terus, kok makin kesini makin jalannya makin kayak jalan setapak gitu ya kan. Terus masuk ke Lewang Awi gitu. Makin aneh ya kan, gelap lagi. Terus ya udahlah nggak apa-apa, gua ikutin. Terus gua kan karena nggak bisa pakai sepeda kan di ini ya ditinggalin lah di atas gitu. Ini kan soalnya di lokasinya di bawah gitu. Sampai itu jam ini ya, jam 1-an ya. Jam 1 jam 2 lah, jam 2 lah. Jam setengah 2 lah, jam setengah 2. Ada yang juga yang mau pulangnya kan menyerah itu surrender ya. Enggak, itu kan karena ini apa dia katanya sepeda Oh iya. orang lain. Oh iya, ujung-ujung. Kan soalnya kan ditinggalin di atas, jadinya Takut. takut diambil. Padahal mah ya nggak ada orang di situ juga kan. Dari situ gue cari-cari tuh saya curugnya, kok ada ini curugnya. Pas
gue udah rada ke bawah, gue denger kayak derasan airnya, wah ini itu curugnya. Pas gue lihat bener. Lo jatuh dari situ tuh, sakit Nah, banget. sebelum di situ lu kan jatuh kan, ngebawa-bawa lagi gua lagi. Jadi katanya pakai sendal gunung, tapi gundulnya belakangnya nginjek tanah basah. Ces, langsung ber ke bawah. Wah, itu ada adalah bagian ini jadi lagi ada ya, ke bawah. batu patokan. Ada batu patokan nih. Cetak, aduh sampai banget. Pada ngetawain lagi pada bantuin. Gua hampir juga jatuh. Jadi jadilah. Dari situ kan udah ketemu curugnya, udah selesai mandi-mandi, lanjut pulang. Oh iya, pulang. ada yang belum gue ceritain ya. Apa? Jadi pas ke curug nih kan ngelewatin gelengan sawah nih, ya kan? Oh, Ada sawah kan, batu gede juga kan. Nah lu duluan nih, terus sama si Jo semuanya. Pas sendiri di belakang, gue bingung ya, kenapa jatuh terus gitu ya. Setiap jalan jatuh, kayak apa ya bawahnya tuh berat banget kan. Gue sampai duduk dulu, sampai, duh kenapa dia jatuh terus, bingung. Nah, lanjut jalan pas ngeloncat ke batu gede juga kan jadi gelengan sawah halangan batu telan, gua loncat malah ke samping coba jatuh terus jadi loncat lagi. Aduh, Bisa, parah. tapi. Bisa. nah dari situ kan ya di situ tuh sebenarnya udah suasana lapar Keruh, juga ya, keruh. lapar ya, airnya keruh juga sih, Banyak laba-laba air, tapi gua lumayan terobati tapi lah rada di luar perjalanannya ekspektasi ya kan. ya. Gua dari situ pulang sih, menuju perjalanan pulang sebelumnya, tapi makan dulu kan Baik tuh. sebelum di situ. Tapi gue lihat, kata gue kok ini rantai gue ada yang kayaknya ada masalah nih ya. Pas gue lihat, wah hampir putus. Gue harus cepet-cepet nemuin bengkel nih, kalau enggak bisa putus berabe kan. Tapi sebelumnya gue cari tempat makan dulu ya. Alhamdulillah di situ ada warung ya, ibu-ibu baik banget. Kita tuh cuma ngasih 20.000 ya, bisa makan Iya, satu Satu penampan gitu ya, satu loyang, satu loyang, dikasih ikan 3 5 ya. orang dengan nasi segitu dan Ikan tiga juga nggak terlalu kecil ya, sedang lah. Ya dari situ gua nyari bengkel, akhirnya gua dapet. Dan Nggak, sebelumnya kan mau ditunjukin sama ibu-ibu lo yang ke Apa? bengkel yang tanjakan tapi gak kuat, balik lagi. oh ya, asalnya ada ibu-ibunya nunjukin di daerah Koloksonan lagi, kemana ke gunung apa? Gunung Lembu. Nah, Gunung Lembu. Tapi gue cari-cari kok nggak ada kan. Udahlah gue balik lagi pas perjalanan mau pulang. Alhamdulillah ketemu. Dan di situ juga nggak, cuman sebenarnya di situ tuh cuman ngebenerin sedikit doang ya, nggak bisa diganti semuanya karena kan nggak ada ya. Bengkelnya juga bengkel motor. Dari situ dilanjut, gue nanya lah, Pak ini jalan mau ke Arah pulang. tembus kemana? Jatiluhur ya? Gitu, Indorama. Indorama Karena kemana? kalau Cina? misalnya ikut apa jalur Map yang lagi pertama, pasti jauh lagi kan. jadi kan jalur yang pertama datang itu kan kita telonjongan terus nih, ada sekiloan lah telonjongan terus. Nah nggak bakal mungkin kan, nggak mungkin kan kalau misalnya pulang nanjak juga, jadi Pasti ambil nyampe juga ngambil bisa jalan pagi-pagi lah. Nah dari situ kan ada ketemu gangnya lah. Gue udah seneng banget gitu teh. Wah Udah ini kayaknya deket lagi Jam ke berapa? Jam 4 ya? Panorama ya. Udah jam 4 lah. Indorama. Oh Indorama. Udah dari situ teh gue ini apa nanti semangat banget ya, goes. Ada lagi temen gue yang satu nih semangat banget nih ya. Karena kan dia kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Udah pada teriak-teriak juga kan. Jadi, nah di situ tuh ada di daerah apa gue lupa. Aku ingin pulang. Di daerah apa gue lupa lagi dah. Tahu. Titik jalannya tuh jalan apa? Beton ya? Beton ya? Beton cuman rimbun gitu, ketutupan pohon-pohon gitu kan. Gue kan gue jadi tunggu aba-aba yang di depan. Ini kosong nggak kan? Karena gue nggak ada rem, kosong. Ya udah gue bagian gue ikut lah. Ada yang Nah. longsor juga kan. Ya di situ ada tempatnya longsor gitu. Alhamdulillah gue nggak kenapa-napa. Nah di situ setelah itu mulai nih perjalanan detik-detik gua tragedi ya. Sih karena kan gini,
wah kita mau maghrib juga nih, Ya, sampai situ kita teriak-teriak mungkin Nah, menghargai yang iyalah. dari situ. Teriak udah mau maghrib, bayangin Soalnya kan gue juga teriak antusias kan, karena pengen keluar. cepat gitu. Pas maghrib jalan beton kan, kirim buning sampun bambu, lu bayangin seserem apa sih, gelap ya kan. Nah, di situ ti cuacanya hujan dan Hujan, ya. hujan katanya. Pas gitu teh kata wah enak kayaknya set. Di depan katanya aman-aman. Aman, yang teriak ya Nah. pemandu 2 orang Nah, tuh. Kebetulan ini mata gue juga kalau misalkan udah malam tuh kayak Bangun senja rada ya. tak kayak gitulah, kayak udah ngeblur gitu. Ganti. Pas gua apa nanti ikutin jalurnya, ada Emang jalurnya tuh lonjongan badak banget itu. lonjongan, tapi langsung si betonnya itu nggak ada gitu, langsung Wheel ya. langsung yoi itu tuh langsung apa nanti tanah sama batu ini tuh ya, batu ini kan batu split tajam-tajam Gede-gede. itu. Waduh, gue di situ kan nggak ada rem, kata gue tuh jalan licin. Wah udahlah kata gue, aduh pasrah ini. Gue langsung di situ gue jatuh, ban depan gua nabrak batu. Gue lagi keadaan lagi pakai helm, tapi helm gue nggak diceklekin gitu ya. Katanya sih sempet kebentur batu kepala gue, tapi kan gue nggak ngerasa, dan helmnya pun lepas. Di situ gue langsung berdiri. Gue sebenarnya kalau misalkan jatuh gitu gue nggak langsung tidur gitu, karena gimana ya, gue langsung pengen langsung berdiri lah. Di sini kan soalnya gue pakai baju pendek ya segini nih, ekbom. Gue di sini hancur semua nih, di sini hancur, terus di sini ada, paling di sini juga ada. Tadi Tapi pas yang gue anehnya jatuh, yang anehnya 2 komando itu yang lari Nah. jalan cepet nggak kena, kan jadi ada yang di depan gitu yang ngasih tahu gitu. jalannya aman nggak gitu ya. Dia malah nggak kenapa-napa gitu. Soalnya gua tuh deket sama satu orang ini nih, si Dika namanya. Gue tuh udah deket banget sama dia. Ban depan gue kena ke ban belakang dia, tapi dia nggak kenapa-napa. Justru gua yang kena gitu, yang jatuh gitu. Lanjut temen gue si Jo, dia juga parah, dia terakhiran ya. Terakhiran lu masih di atas kan? Udah atas gue aman gue. Terakhiran dia, waduh itu sepedanya sampai Selip ban depannya selip muter-muter kan, kan. jadi pas gini keselip. Oh ya itu Muter. kasihan banget ya. Kebetulan gue lagi di belakang teh, gue pasti ini bakal jatuh nih kata gue ya. Udah ada ban depan tuh udah batu-batu kan, udah nginjek batu-batu. Kebetulan tahu emang inilah ya, belum ininya. Ya nggak Ban gua takdir tuh, lah. ban depan gua tuh kejepit batuan, jadi set langsung berhenti. Oh berarti Aman, alhamdulillah gue seneng gitu ya lihat teman-teman pada jatuh. parah ini. Gue selamat gitu ya. Gue juga sebenarnya kan ya emang mata gue kayak gini ya, terus keadaan rem kayak gitu. Tapi teman gue yang satu ini tuh dia padahal punya rem kan, si Jo, tapi kenapa jatuh gitu ya? Ya mungkin ya emang udah takdir kan, nggak bisa nyalahin. Nah dari situ gue udah mikir, wah ini kayak wah pasti baliknya nggak tahu kapan lah. Gue udah azan maghrib juga Ya azan maghrib juga, gue mikirin Hujan masih kayak gimana gede. ini. Gue di situ ya udahlah nggak apa-apa, pasrahin. Jalur apa sih namanya, KCCI ya? Nggak tahu gue pokoknya daerah itu nggak tahu lah. Pas gue lihat sepeda gue, wah sepeda gue ban depan itu pelaknya udah kayak bisa bengkok dipakai banget sumpah. Aduh, pas gue jalanin juga tetap muter, cuman masih kayak ada goyang. goyang juga iya. Terus kayak penyelip kedua si sliker besinya itu ya. Yoi. Nah di situ gue ya udahlah gue lurusin dengan cara paksa lah ya, diinjak. Dari situ kan wah kayaknya Keram juga tuh siapa ya? Nah Sian ya tuh. Keram kakinya. nah sebenarnya masih lanjut ya. Iya, Terus ada temen gua yang tiba-tiba keram ya tuh kakinya. jadi Itu yang paling semangat semangat balik tapi keram. Kayaknya itu juga pemicu ya. Jadi gini, pas dia naik sepeda nih kakinya tuh gak bisa dilurusin. Jadi pas keram, Baik. sepeda kayak monyet. Jalan bungkuk. Gue tanya kenapa keram, ada bantuin sih tuh. Oh pas ditanjakan Iya. itu ya. Aduh. Soalnya kan dia kan pakai street kan Iya, ya, ngetat banget kan. Darahnya perjalanan berapa jauh lah, berapa jam, dan mungkin dia juga kayak belum ada persiapan lah, jadinya kan si
otot tegang, jadi kencang semua gitu. Sampai apa ya, belangsak banget ya nyampe ke warung-warung minum. Awal-awalnya dia pertama kayak gitu, lanjut lagi lah ya, kayaknya masih aman. Kedua kalinya makin parah dia nangisnya, Parah, nangis waduh kata udah kayak nggak bisa dilanjutin. Setelah kita cari tempat peristirahatan, situ ada warung. Pas kita kesono, ya awal-awal juga diterima lah yang bener. Tapi pas akhir-akhir kenapa gua minta tolong, tapi nggak dihiraukan teh, malah disuruh pulang aja cina. Soalnya kan kata dianya gitu, deket lah, tinggal beberapa meter lagi lah. Bisa apa, Cibinong ya, Bisa apa nggak tahu lah. Cibinong. Pas di situ tuh kata gue, wah ini ibu-ibu kayaknya udah nggak enak nih ada tamu gitu. Soalnya kan Lagi corona ya gitu. kayak gitu juga kan, tuh orang tua ya akhirnya dijemput. Pas kita pulang Itu enggak, waktu di warung itu sekitaran jam 9 malam, nungguin dulu kan. ya. Nah disitu kan dijemput ya, balik lah. Pas gua lihat jalannya, Makin parah nanjak terus ya kan. nanjaknya pet, udah mau nanjak, Ada makan juga kan. gelap gila sumpah. Itu kata ibu-ibunya cuma berapa, Dia lagi cuma berapa. caur banget. Ibu juga suka belanja ke situ jalan kena malam-malam. Lu bayangin ya kan, malam gelap ada lampu, tanjakan doang, ibu-ibu turun berol gitu kan. Dikira, nah itu kan nembusnya ke apa? Ini desa Cibinong kalau Enggak, yang itu ada bendungan. Iya gitu, ubruk. Ubruk. Dikira gue dari Ubruk tuh deket lagi, taunya masih jauh lagi, sono. Yang akhirnya ya udahlah, akhirnya digotong semua sepeda sama orang-orangnya sampai rumah. Gua enggak, sebelum nyampe rumah gua cerita dulu kan ya, ini gimana ya, takut dimarahin kan ya. Dimarahin mah pang-pangnya mah sepeda guanya rusak kan. Yang lainnya mah nggak tahu tah. Kata gua, aduh gua takut rusak. Gua kayaknya cuma bisa ngerusakin doang kan. Udah gua aduh gitu teh. Apalah. Pas udah sampai rumah, ketahuan lah pas diangkat dari mobil turunin. Bapak gua lihat itu kenapa bannya cina bengkok cina. Udahlah, enggak, pertamanya mah enggak ini ya. Dari situ gua masuklah mandi dan lain-lain. Kata gue deh, kok kayak nggak ada omongan yang lain gitu ya, omongan yang seperti orang-orang yang lain. Kalau misalkan ada bukan masalah sih sebenarnya, ngerusakin sesuatu gitu ya. Gue mah disuruh makan gitu, tumben makan gitu ya. tumben gitu juga. Ya udahlah akhirnya, kayaknya bener ini nggak dimarahin, gue langsung tidur. Jadi lah. gini kan, pas kejadian itu tuh ya malam-malam jam 9 pulang, semuanya anehnya tuh nggak ada yang kena marah gitu kan. Nah gue juga baru tahu cina, katanya nggak ada yang dimarahin semua gitu. Cuman gue pas tidur serasa gue teh masih ada di sana. Emang gue pas bangun juga kayak masih awal-awal di situ. Iya, masih ada di sana. Ingat banget lah. Aneh banget, padahal cuma mampir ke warung doang. Posisi, ingat banget pas tidur ya, nggak bisa tidur. Posisi kayak ada di situ. Ya lu mah tidur juga kan, nggak ada luka-luka. Gua gerak dikit aja kan masih ada sakit. Soalnya di bagian ini nih, perut bagian kanan kiri. Terus kan, yang kram juga, ini ya nyampe nangis nggak kuat ya kan. Udah emang itu masih. Aulah kabarnya. Gue liat langsung dibawa ke rumah sakit sih. Rumah sakit mana? Rumah sakit Tamrin gue kalau soalnya ini nih si gue ini kayak ngebuka ini kan asal rapat, ini ngebuka jadi si darah itu keluar terus. Gue dijahit lah di situ. Gue masih ingat 3 jahitan kalau nggak salah. Itu 3 juga tuh sakit lumayan. Dibius dulu kan? Enggak, gue dalam keadaan pingsan. Enggak, gue dalam keadaan lihat, sadar banget lihat gitu, ngerasain banget sakitnya kayak gimana. Udahlah kalau yang nggak mau naik lagi kayak gitulah. Udah. 1, 2, 3